Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Rifa Askalifalista dari kelas 10 RPLB. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dasar kejuruan saya yang berjudul penjualan tiket F1. Nah, kita langsung aja ke pembahasan aplikasi. Nah, untuk halaman utamanya itu seperti ini. Di sini ada cukup banyak pilihan balapan yang bisa dipilih, yang bisa dibeli oleh pengguna atau pembeli gitu ya. Di sini ada Bahrain Grand Prix sebetulnya, sampai kalau kita next page, klik next page, ini akan muncul balapan yang lain gitu, dari Australian Grand Prix, Mexico Grand Prix. Next page lagi masih ada 4 buah lagi. Jadi total ini tuh ada 24 balapan yang ada di kalender F1 tahun 2024 ini, dan semua ini saya masukkan di menu utama sini. Jadi setiap balapannya itu mempunyai harga yang beda juga gitu ya. Misalkan dari itu bakal ada tipe budget, bakal ada tipe tiket budget, standar, premium, VIP. Nah, beberapa tiket itu tuh di setiap Grand Prix itu beda-beda gitu. Jadi nggak sama. Oke, saya kasih contoh di sini jenis Grand Prix. Kita klik buy di sini, maka akan muncul menu pembayaran seperti ini. Nah, di sini pengguna itu bisa atau pembeli itu bisa menuliskan namanya seperti ini. Terus di sini langsung tertera ya Grand Prix tadi yang dipilih itu apa, terus sirkuit itu namanya apa. Jadi ada tipe tiketnya, ada budget, ada standar, ada premium, ada VIP. Nah, untuk ya agar bisa pilih hanya satu ini tuh pakai button group. Di sini tipe tiket ada harganya juga, ini harganya 5 juta untuk budget, 12.400.000 untuk standar, 22 juta untuk premium, 30 untuk VIP. Nah, kita sini jumlah yang tiket yang kita mau. Saya akan pilih tipe tiket budget, terus jumlah tiket saya akan pilih 4. Nah, lalu klik konfirmasi di sini. Setelah konfirmasi nanti akan muncul total harga. Jadi harga awalnya, harga tiket satunya itu dikalikan jumlah tiket yang kita mau gitu. Muncul 20 juta harganya. Lalu kita bayar di sini misalkan 21 juta. Kita bayar di sini. Nah, maka kembaliannya akan ada 1 juta. Dan di sini juga ada nomor struk pembeliannya dari apa yang kita beli. Di sini ada tertera nama pembelinya itu siapa, terus Grand Prix tadi apa, tipe tiket itu apa, belinya berapa, terus dari total harganya berapa, terus kita beli uang yang kita kasih lah, ibaratnya itu berapa, dan bayarnya berapa. Nah, di sini kalau kita misalkan pas bayar itu uang kita kurang, maka ada seperti ini gitu. Seperti uang ada kurang, ya berarti ya kembalinya gagal gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ke kita ke sini lagi, tiketnya namanya kita pas nih, kita pas kan bakal terjadi. Nah, kalau misalnya teks uang Anda pas, di sini juga ada uang Anda pas, inputnya berapa. Nah, seperti yang saya singgung tadi ya, jadi setiap balapan itu harga tiket itu beda-beda. Kalau tadi kan
ambil kita contoh tadi di JP Jepang itu tuh harga budgetnya itu tipe budgetnya itu 5 juta. Nah kalau kita misalkan ke ke Belgia gitu ya, nah sini harga tiketnya itu lebih murah, 4 juta 400 ribu. Nah itu saya modding ini jadi tuh tiap-tiap balapnya itu beda-beda, dan berapa itu 24, jadi itu cukup menguras waktu ya. Nah terus di sini ada logo F1. Nah kalau kita klik muncul seperti ini. Nah ini tuh gunanya apa, ini tuh untuk informasi. Tadi mungkin bagi orang-orang awam yang belum tahu F1 itu apa, bisa tahu informasinya di sini ya, kayak tim-tim yang di F1 itu apa sih, apa aja, terus pembalap-pembalap dari tim itu apa aja. Kalau kita klik lagi akan muncul pengertian sedikit, ada deskripsinya, pemahaman itu apa, juga ada tim-tim dan driver yang ada di F1 saat ini adalah Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston, Lamborghini, yang lain-lain. Nah mungkin itu untuk aplikasinya. Kita akan lanjut ke bagian codingannya. Di bagian codingannya sendiri di menu ini, kalau kita ke source bisa dilihat cukup banyak. Nah jadi itu gimana cara saya coding by atau tombol B ini biar langsung ke keyframe yang lain atau ke halaman yang lain, halaman pembayaran. Caranya itu gimana? Dua kali ini harusnya saya ini deklarasi dulu ya, deklarasi variabel buat nampilin nama nama balapannya dan sirkuitnya. Sudah saya juga deklarasi dan inisialisasi untuk dari harga per tiketnya. Setiap balapan tuh beda-beda. Nah jangan di sini untuk kita tuh pindah dari keyframe atau dari halaman ini ke halaman berikutnya, halaman P ini di sini saya nulisnya. Jadi nanti kita bakal langsung ke menuju ke sana. Nah gunanya JF tuh ini tuh apa? Nah gunanya ini itu untuk ngirim data dari ngirim data atau ngirim variabel dari keyframe atau halaman ini ke halaman ini yang tadi kita ngirim ke sini gitu, biar buat ditampilin di nama Grand Prix gitu. Caranya itu apa? Caranya itu pakai apa sih? Nah caranya itu untuk aku sendiri itu pakai kelas gitu. Ini juga cukup sulit, cukup ribet lah, soalnya saya juga ngerti cara itu lumayan. Di sini ada user, ini itu untuk kelas itu untuk mengirim data nama balapannya dan sirkuitnya namanya apa, buat kelas user namanya. Jadi saya deklarasi lagi. Di sini ada function ya, ada function lagi get sirkuit, ini untuk return datanya. Nah di menu payment ini dimana menu yang buat kita terima gitu datanya dari kelas tadi. Nah di awal di atas sini ada seperti ini, jadi user tip 2 ini untuk bisa dibilang deklarasi dari si kelasnya gitu ya. Terus saya di sini buat juga kelasnya, kelasnya user jadi bukan kelas function. Jadi saya buat function di sini, yang function analysis itu buat kelas yang tadi. Jadi kita manggil datanya itu gini, buat function pakai this user sama dengan user, jadi this nama kelas sama dengan nama kelas seperti ini gitu. Nah, kelas ini maksudnya nah
Habis itu ini gunanya apa? Set text. Jadi set text itu gunanya untuk menampilkan sebuah isi dari variabel, mau itu berupa tipe data string, integer, atau apapun itu, text field atau ya tempat kosong yang di sini seperti yang tadi Anda lihat di awal, mungkin istilahnya print atau cout ke text field yang ada di sini tuh pakai set text namanya. Nah, KGP itu apa namanya? Nama dari apa? KGP nama dari text fieldnya, nama dari text field, set text kurung user, ya user.getGP user gitu kan. Jadi kita itu manggil user itu kan kelas, itu kan kelas user, kita ambil ini gitu, fungsi return di sini getGP nya kita ambil, terus kita set text deh, jadi muncul di situ. Nah, kalau misalkan awal data yang kita kirim itu integer, gimana dong? Kan buat kita nampilin teks itu kan butuh tipe data string. Caranya kita baru tipe data integer tadi itu ke string, caranya itu ini di user apa itu, karena kelasnya beda lagi di sini ya. Jadi itu kan dari sini. Nah, ini tuh dikirim ke kelas yang ada di sini, terus dipanggil lagi sama kayak seperti yang tadi. Nah, ini tampil jadi nama text fieldnya buat set text. Nah, di sini kita tambah string dot value of, jadi misalnya itu, jadi ini tuh bertujuan untuk mengubah data tadi ke string. Selanjutnya pembahasan sudah cukup untuk dari segi pembayaran sendiri. Sini juga ada ini sebenarnya. Nah, ini itu untuk paket sepertinya sebentar. Oh iya, untuk yang ini tuh untuk total harganya gitu. Jadi saya sini dikasih dulu gimana tadi kita cara ngitung total harganya nih. Jadi untuk total harganya itu kita hitung jumlah tiket yang diinputkan ke sana. Dia bawa 2, 4, 5 segala macam, nanti itu dikalikan dengan harga tipe tiket sesuai balapannya. Caranya untuk simpelnya saya tuh ngambil, bisa dibilang data dari yang harganya itu berapa, saya ambil, saya ubah ke integer, habis itu saya kalikan dengan jumlah yang saya jumlahkan dengan berapa jumlah tiket yang penggunanya gitu, terus confirm, maka akan muncul total harganya berapa. Nah, di sini titip saya deklarasi dulu, terus saya ini tuh sudah di get text ya, atau diambillah data dari teks jumlah tiket ini atau dari input usernya. Integer percentage itu untuk mengubah dari string ke integer, saya masukin di variabel jumlah tiket di sini. Nah, di sini ada if jika tombol budget atau tombol ini itu ditekan, diselected, maka tipe tiket atau variabel tipe tiket itu sebenarnya bisa get budget. Ini tuh ngambil dari kelas, ngambil harga tiket tipe budget untuk balapan ini dari kelasnya gitu. Terus di sini karena kita udah dapat nih, jadi harga budget itu kita udah dapat tipe tiket, kita
kali indeks anjing tiket, terus dimasukin ke variabel total tiket. Habis itu kita baru print seperti yang tadi. Jangan lupa juga diubah ke string karena masih belajar gitu tipe datanya. Nah lalu itu kan tadi kalau Anda notice ada ini apa itu itu sebuah struk pembayaran gitu yang saya buat. Ini tuh menggunakan teks area. Cara nampilinnya gimana gitu. Nah cara nampilinnya di sini. Jadi saya tuh pertama-tama saya tuh buat fungsi yang saya nama itu struk akhir. Nah di fungsinya saya itu deklarasi dulu, deklarasi string nama tiket. Nah if jika tombol budget atau tombol yang ini itu ditekan, maka si nama tiket ini itu akan dimasukkan, maka teks budget itu akan dimasukkan ke variabel nama tiket ini. Nah untuk cara nampilin di struk atau di teks area itu gimana? Nah caranya itu begini. Jadi tampil struk itu adalah nama si teks areanya, nama variabel teks areanya. Set teks seperti yang tadi ya, sama mirip-mirip sama yang di teks field. Teks nama teks areanya lagi dot teks. Nah baru ini apa namanya, nama ini baru kita bisa masukin apa yang kita mau tampilkan di struk itu gitu. Sini saya masukin juga nama, saya print nama atau layout nama terus ditambah dengan tampil nama. Tampil nama itu di mana? Tampil nama kan tadi udah kita panggil tuh. Tampil nama itu berada di teknologi di sini. Jadi tadi user itu atau pembelinya itu kan input nama tuh. Nah si namanya itu kita ambil misalnya teks ini, terus kita tampilkan di struk tadi di bagian nama. Dan itu juga sama tipe tiket nih, kita manggilnya itu atau kita tampilin variabel yang ini yang kita udah masukin gitu semua tipe tiketnya. Di sini juga seterusnya sama. Ya terus cara codingannya gimana? Saya kan pas tadi tuh pas kita klik bayar dia akan muncul kembali dan muncul juga struknya. Cara muncul struknya itu gimana? Cara untuk munculin si struknya itu di bagian tombol ini, di codingan tombol bayar ini kita klik. Ini kan cara ini itu cara itu untuk kembaliannya gitu, apakah ada uang ada kurang. Jadi if uang yang diinputkan itu kurang dari total harganya maka uang ada kurang, seperti itu. Nah cara itu kita ambil fungsi yang tadi udah kita buat di atas. Nah ini apa penting, kita harus buat fungsi buat si struk ini. Jadi kita tinggal manggil dan akhirnya ketika kita mencet langsung keluar si struknya. Mungkin itu saja yang biasa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.